Ternyata manusia itu adalah dalam keadaan tidur. Pada saat dia hidup ini sekarang tidur. Pada saat mati dia bangun. Tapi kemudian nanti dihidupkan lagi, tidur lagi. Akhirnya manusia itu hanya tidur, bangun, basurip sebenarnya. Kalau kamu mengerti. Ya. Dan bumi ini sekali lagi karena perwujudan Allah. Hanya pada saat Allah ingin dohir, maka dihilangkan dulu, dihancurkan. Pada saat ingin batin, dia terjadi lagi pada semua yang dohir. Nah, itu. Hanya begitu saja tuh tadi kata Abah juga. Ada harawis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah al-batin. Ya. Ya. Watawa dan tugas kamu adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li'annahu karena satunya Allah ad-dohir. Itu ya, dohir, batin, awal, akhir, dohir, batin, awal, akhir. Karena ini adalah kisah dia dari awal yang tadinya dia itu kosong. Hal atalal insanu hinu minad dahri lam yakun saya madkura. Tajali kepada cahaya. Dari Allahu nurus samawati wal ar. Cahaya menjadi materi, energi akhirnya wujudlah menjadi materi ini semua. Maka berarti sebenar-benarnya yang wujud ini adalah, yang baru ini adalah yang qadim. Tuh. Sebenarnya kalau ngerti, maka tidak mungkin tidak ada bumi ini. Abah jamin tadi semua, tidak mungkin tidak ada. Hanya dihancurkan sebentar, direposisi, direpressing, diperbaiki, kemudian ada lagi. Al-Quran itu mengatakan itu tadi semua. Ya. Maka oleh karena itu sahabat yang percaya bahwa yang itu insya Allah kalian akan lebih baik. Maka hari ini kenapa sih ada juga yang bertanya tempo hari dari sahabat kita dari Hindu. Nah itu dia bagus tuh. Dia karena kenapa dikembalikan? Karena kita dikembalikan itu karena yang bisa menerima rasa sakit itu pada saat kamu punya jasad gitu. Ruh pada saat kamu itu tidak ada bisa disakiti oleh kamu. Bagaimana membalas keburukan pada ruh itu kan tadi semua. Pada jiwa gitu kan tadi. Maka pada jasad itulah. Dan juga bagaimana kamu akan mengerti rasa sakit itu pada jasad. Itulah kenapa tubuh ini didohirkan untuk kamu menyadari, memahami tentang bagaimana rasa sakit dan rasa senang. Maka ada rasa dohir, ada rasa batin dari semua ya. Kalau kamu itu senang untuk diberi, maka kamu akan, oh ternyata jadikan pelajaran kepada kamu. Oh ternyata kalau saya senang diberi, maka saya pun harus memberi. Begitu pelajaran, karena di tubuh tadi semua. Ya, oh ternyata saya kok disakiti sama dia. Oh ternyata perbuatan saya. Maka kamu akan berubah. Saya tidak boleh menyakiti. Saya aja sakit kok, apalagi dia. Gitu kan. Oh saya tidak boleh ngambil barang orang. Ternyata waktu saya dicuri pun saya marah kok. Nah, itu. Sebetulnya itulah tujuan kenapa didohirkan ini sahabat. Karena itulah kenapa di dalam banyak ayat dalam Al-Quran ini Allah tadi. Kemudian surat An-Nahl ayat 78. Nah itulah tentang kelahiran bahwa Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kamu tidak mengerti apa-apa. Bahkan dalam surat Yasin kamu itu adalah kaget kali inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Sebenarnya dia siapa yang menghidupkan kembali aku? Nah itu bagi orang-orang yang nggak sadar bangunnya. Kecuali bangunnya sadar. Siapa bangunanku? Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu. Maka dia akan mengamalkan apa yang sudah catat di kehidupan sebelumnya, wa naktubu yang dia catatkan tadi. Wa naktubu ma qaddamu asarohum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Nah inilah Imam Mubin itu loh mahfud kata mereka dalam kitab-kitab tafsir. Ya betul nggak salah. Tapi loh mahfud itu catatannya di dadamu, itu di jantungmu. Dari semua. Dengan helaan napasmu itulah. Ya kebaikan yang kau tarik dengan napas baik, maka kau akan melahirkan adalah dengan kebaikan. Maka udahlah. Kata Abah. Ya silakan. Tapi itulah urusan. Abah percaya negara-negara justru yang percaya reinkarnasi adalah jauh lebih baik. Tapi negara yang percaya bahwa kehidupan ini tidak reinkarnasi, sekali hidup, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Lihat Afghanistan hancur. Dia ngajak kebaikan, tapi lebih cenderung keburukan yang muncul. Dia ngajak sholat apa semua, tapi kemaksiatan yang muncul.
Karena dia kamu pikir, toh kamu nggak balik lagi ke sini. Nah itulah. Coba kalau kamu yang sadar bahwa kamu akan kembali ke sini. Sebiji jarah yang kamu lakukan akan ketemu. Pasti kamu hati-hati berbicara, hati-hati menyakiti orang, dan kamu akan cenderung, toh kebaikan yang saya lakukan bahkan berbalik pada saya kok. Ternyata cinta itu berbalik cinta, menyayangi itu akan berbalik disayangi. Ternyata membunuh itu akan balik dibunuh. Maka kamu tidak akan pernah berpikir sedikit pun tentang membunuh. Tapi sekarang kita ini negara, wah matinya nanti sekali, kemudian nanti di akhirat sana. Pembunuhan nggak berhenti tiap hari. Ini semua ya. Justru sebaliknya, bahkan di lembaga-lembaga yang paling sakral, maka justru kejahatan muncul. Padahal dia mengatakan, mari kita hidup untuk akhirat. Padahal akhirat itu adalah akhir daripada kehidupan hari ini, itu akhir. Tapi kemudian pada saat kamu dibangkitkan, itulah dunia. Akhir lagi, akhirat dunia tadi semua. Karena Allah itu tidak ada, dan cocok sekarang hukum energi, bahwa kata energi itu tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Ya, kadang-kadang si jiwa itu bisa masuk, si ruh itu masuk pada tubuh manusia, tapi Quran mengatakan 20 binatang. Bisa juga masuk pada babi, pada anjing, tadi semua, bahkan masuk pada batu, pada besi, pada kutu, pada rumput. Karena pada saat kamu dan Allah sudah berkali-kali mengatakan bahwa aku akan mengganti makhluk yang lebih baik sesuai kehendak aku, gitu kan tadi. Bahkan banyak mengatakan tentang itu dalam Al-Quran, sahabat. Jadi kalau menurut Abah, silakan yang mempercayainya. Abah setuju dengan teman-teman yang bertanya ke Abah bahwa kalian yang percaya reinkarnasi, kalian akan hati-hati, percaya. Dan kalian akan terus berbuat baik. Karena ternyata kebaikan itu betul-betul sebagaimana kata Allah dan juga kata kata Al-Quran. Kan di alam Quran itu ada 5 ayat, sahabat, ahli neraka dan ahli surga bertemu, gitu kan tadi. Itu sebetulnya orang yang sudah reinkarnasi, itu sebetulnya. Yang satu percaya reinkarnasi, satu nggak percaya reinkarnasi. Yang satu berkata, yang kaya itu, yang bahagia itu, oh sahabatku, benar firman Allah. Itu lihat dalam Al-Quran, surat Az-Zumar kalau nggak salah. Nanti ayatnya apa? Benar ternyata. Janji Allah itu benar. Aku waktu kehidupan dulu, aku memaafkan, menyayangi, bersodako. Hari ini aku kaya loh. Nah itu. Tapi sebaliknya yang kedua itu, yang temennya itu, yang katanya ahli neraka. Ya, benar juga sahabatku. Ternyata janji Allah juga benar kepadaku. Dulu aku nggak percaya. Gitu. Itu. Maka Allah ingatkan tentang orang yang percaya dibangkitkan. Kata Allah, orang-orang itu adalah hanya orang-orang yang bodoh. Kata Allah bahwa kebangkitan itu akan lagi di sini. Nanti kita lihat ya. Maka di dalam ayat nanti banyak yang Allah menjelaskan tentang kebangkitan itu. Ya, nanti Abah akan buka. Coba kalau kamu pikir itu surga dan neraka yang seperti kamu pikirkan, itu nggak mungkin orang itu ngobrol. Karena kata kamu kan kampung surga di kanan, kampung kiri di neraka gitu. Tapi faktanya ada lebih 6 ayat dalam Al-Quran, ahli surga ngobrol sama ahli neraka gitu. Itu terus setelah reinkarnasi ngobrol lagi, yang satu bahagia, yang satu miskin. Nah itu. Yang dulu yang tadi, nah inilah dan Abah menyaksikan. Ternyata orang yang hari ini bahagia adalah dulunya orang-orangnya. Maka orang bahagia kata Nabi bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Betul, Abah saksikan itu sekarang. Anak jenderal bisa reinkarnasi menjadi anak petani. Tapi anak petani naik menjadi reinkarnasi menjadi anak sultan. Jadi maka ayo, kamu layak untuk menjadi anak siapapun. Tadi semua ya. Aduh, nah kemudian inilah ayat kelima sahabat. Maka dikatakan surat Al-A'raf ayat 25, minha tuhyauna tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Surat Al-A'raf itu, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu dibangkitkan. Kurang apa dari Al-Quran ini? Kemudian bagaimana cara berbangkit? Ya, surat Al-Hajj ayat 5. Allah mengatakan, hei manusia, jika kamu ragu dalam kebangkitan. Nah ini sebetulnya orang udah ragu. Kayak sekarang ini reinkarnasi enggak ya? Nah ini Allah menegaskan di sini. Hei manusia, kamu tuh ragu dari kebangkitan dari kubur. Nah itu.
Semua orang suruh bangkit dari kubur, nanti ditiup sangkakala muncul kayak zombie gitu kan tadi. Agak Tuhan kamu tuh dianggap horor gitu kan tadi. Ini karena kebodohan tauhid kalau menurut Abah. Kebodohan tauhid dan kebodohan ilmu pengetahuan. Bahwa hukum alam, hukum relativitas, ini semua benda ini tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk saja. Menjadi lebih baik atau lebih buruk, menjadi lebih bahagia atau lebih celaka. Itu darajat namanya. Itu tadi. Yang surga neraka itu sebetulnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah sebagaimana dulu. Nah, nih. Jadi Allah menegaskan di surat Al-Hajj 5 ini, manusia adalah yang ragu dengan kebangkitan. Allah menegaskan, aku mengadakan kamu seperti dulu. Dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan aku itu lakukan kami tetapkan dalam rahim. Artinya kamu akan punya ibu lagi. Jadi bukan muncul dari tanah kayak zombie dibangkitkan itu, Pak. Tadi semua, maka dikatakan ada tiplan di sini dalam rahim dan apa yang kami kehendaki sampai waktu yang tak tentukan, itu waktu 9 bulan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Tuh. Jadi kebangkitan itu bukan jadi zombie. Ini surat ayat 5 begitu jelas. Tadi semua nggak usah pakai mafhum yang lurus-lurus, mantuk aja, arti mantuk aja, lempeng gitu udah jelas ayat ini. Kamu akan punya ibu lagi gitu. Karena itulah hukumnya Tuhan. Nutfah nuktah falyanzuril insanu mimma khuliq. Akan begitulah penciptaan manusia itu selalu. Sampai waktu yang sudah tentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulunya telah terjadi. Jadi manusia itu diwafatkan waktu muda, kata Allah, supaya kamu itu nggak ngerti memori yang sebelumnya, atau dimatikan dalam keadaan pikun, kata Allah, supaya kamu juga hilang tadi. Supaya kalau hari ini kamu selama hidup tuh menderita, begitu lahir lagi kamu ulang, kan ruh itu tidak pernah menua. Semua ruh itu hanya umur 15 tahun, semua sama. Bahkan dari awal ruh itu diciptakan oleh kun fayakun itu sekali saja dan sama sampai kapanpun umur ruh itu akan seperti seorang yang berumur 15 tahun tadi. Nah itulah ya. Maka dan kamu lihat bumi ini kering dan selanjutnya. Nah kemudian di surat Hud ayat 5 dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan 6 masa dan singgasananya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik tadi. Bahwa kamu di dunia ini akan dilihat tadi semua siapa yang berbuat baik amalnya, dalam arti siapa yang menjadi hamba yang baik, yang tunduk pada dalang, taat pada dalang, menjadi hamba dalang. Kamu itu ada diadakan, hidup dihidupkan, wujud diwujudkan. Sama aja kayak wayang, dalang menciptakan wayang. Mau bajunya kayak apa, bentuk wajahnya kayak apa, namanya jadi siapa terserah dalang. Itu semuanya. Nggak ada bedanya. Agar dia menguji siapakah di antara kamu, tadi yang lebih baik tadi. Yang bersyukur, yang banyak sodako akan ketemu kemudahan. Hari ini kalau kamu miskin, kesini susah, itu karena kamu hidup pelit di kehidupan yang dulu. Abah jamin 1 miliar %. Karena orang pelit itu hari ini pun akan tetap pelit. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu nyuruh kamu adalah ahsin kama ahsanallahu ilaika terus. Ruhama'u bainahum. Jadi agama itu bukan tentang sholat, puasa, dikir, kumpul-kumpul, manakib, hotaman. Bukan. Istighosah. Tapi bagaimana kamu menjadi khairun nas anfa'um linnas. Menjadi manusia manfaat. Yang manusia yang tepos liro, yang merasakan kesulitan orang lain adalah kesulitan dirimu. Hanya tentang itu sebetulnya. Karena ini bukan tentang sisi manusia, tapi sisi Tuhan sendiri. Dongeng Tuhan sendiri ya. Ini surat bahkan maaf ya, jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah menjadi tanah, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Itu Allah nyindir tuh pada orang-orang yang percaya reinkarnasi sebenarnya. Begitulah orang-orang yang mengingkari Tuhannya. Itu surat Ar-Rod ayat 5 tadi semua. Maka surat Toha ayat 50 tegaskan lagi oleh Allah.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu aku ciptakan kamu. Ke dalam tanah itu kamu masukkan kamu. Dari tanah itu pula kamu bangkitkan kamu. Masih nggak percaya manusia. Kemudian Allah mengatakan, siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur dahulu itu? Katakanlah yang menghidupkan ialah. Allah menjelaskan surat Yasin ayat 78, 79. Orang bertanya, siapa yang membangkitkan itu? Kata Allah, gua yang ngadakannya dulu. Yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali. Gitu. Dan Tuhan itu terus eksis mengatakan, karena ini dunia ini tentang kisah dia. Dan dia itu bako. Ingat itu, Allah itu bako, bukan panah. Maka ciptakan makhluk yang panah dari semua. Supaya dia itu nyata. Dari awal pun ini kisah dongeng dia kok. Waktu dia berkata, hal atalal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa yang belum bisa. Nah, hari ini udah bisa disebut. Gunung, laut, sawah, ujang, mamad, somad, marini, jubaidah. Itulah dongeng dia semuanya. Jangan kamu salah tertipu dengan itu. Apakah mereka yang memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak payah menciptakan, berkuasa menghidupkan orang mati? Tuhan sendiri menyindir surat Al-Ahqaf ayat 33. Kamu kira aku tidak bisa menghidupkan kembali mereka sebagaimana aku adakannya dulu? Nah itu. Kemudian surat Waqiah ayat 60-61 kata Allah, kami menentukan kematian di antara kamu dan kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. SIM card kamu dulu disimpan, nah sekarang sudah pindah ke SIM card kamu dalam bentuk yang berbeda. Dan hari ini Sony Ericsson. Dulu nama kamu Jubaidah, sekarang bisa jadi kamu Jainuddin. Ini ayat ini sebenarnya kalau kamu ngerti dari semua. Apa kata Allah di sini? Kami menentukan kematian. Ya, kullu nafsin da'iqah, tapi kematian itu adalah da'iqah, nyicip. Hanya pindah SIM card saja. Hanya keluar ruh itu ganti casing. Kenapa diganti? Karena tadi sama aja kayak sendal kamu. Kalau kamu nggak ganti, kakinya nggak diganti, sendalnya diganti supaya kamu nyaman. Nah, abah aja sekarang ingin bubur ganti casing, nah gigi udah mulai ompong, makan jengkol udah susah. Tadi semua nyium kadang-kadang suka nyelap gitu kan tadi. Gitu. Kembali lagi gagah maco. Woi, tadi semua repress, karena semuanya tentang resetting semuanya, repressing semuanya. Walaupun ruh kita tidak pernah menua tadi semua. Dan ini Tuhan sudah mengatakan begitu. Katakanlah dia mengatakan aku berkuasa merubah kamu bentuk. Ya tadi, maka jangan aneh. Tadi kamu mungkin, nah ini yang abah suka ngobrol sama kucing. Saya tanya sama kucing itu, kamu ngerti nggak bahwa kamu sekarang itu dulu manusia? Sekarang wujud kamu. Iya, saya tahu katanya gitu. Nyesel nggak kamu? Nah itulah dia. Kamu nggak percaya kucing itu bisa neteskan air mata sebetulnya. Ya. Di kucing sendiri atau di binatang itu sendiri dia ngerti siapa dirinya. Tapi dia tidak banyak bisa berbuat apa-apa selain menyesali. Tapi herannya pada saat dia kemudianlah dia reinkarnasi lagi, berubah bentuk lagi, tetap aja dia ingkar lagi. Maka itulah orang yang berkali-kali minta Allah kembali itu ya. Kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Jadi pagar, jadi besi. Kul kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kamu besi dan batu. Itulah ya. Paling kamu tahu aja kisah Nabi dan batu pada ngomong, ya Rasulullah duduk di sini. Emang kamu kira batu itu apa? Kamu kira batu itu batu? Pada saat pohon korma, ya Rasulullah bersandar di sini, ya Rasulullah. Kamu kira pohon korma itu siapa yang hidup di pohon korma itu? Aduh, kamu itu kadang kalau seandainya, makanya disinilah, makanya kenapa sebetulnya pemahaman agama harusnya sampai muka syafah, biar kamu mengerti rahasia ini semua. Yang jadi sedih, yang jengkel kepada Abah, orang yang ngomong agama tapi dia itu sebetulnya nggak menyaksikan apa-apa. Hanya jadi maklar agama, ngomong Allah nggak tahu Allah, ngomong Muhammad nggak tahu Muhammad. Yang parah ngomong neraka dia sendiri nggak tahu. Nah, itulah
serusak-rusaknya sekarang hari ini agama. Didongengkan oleh orang-orang tolol itu. Tadi semua hanya nakut-nakuti supaya dia nanti minta doa ya Cad, Kiai, tadi sebelum hari saya selamat, mau tenang, beres urusan. Coba tanya batinnya dia. Dia aja ngejamin, takut itu. Maka tadi banyak orang kisah neraka dia sendiri takut. Tadi semua. Atau juga dia tidak takut. Dia maka tadi dia nyuruh sodako, dia nggak pernah sodako tuh si Ustadz itu. Hanya ayo jagat ke gua gitu kan tadi semua ya. Kami berkuasa merubah bentuk kamu yang menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Jangan rubah nanti barangkali wajah kamu sekarang jadi incung tinggi besar dan lain sebagainya atau sebaliknya. Tadi yang tadinya kamu vertikal berjalannya sekarang ngerayap. Tadi semua. Tadi belakangnya nama ekor gitu kan. Tadi wakiro datan tadi semua ya. Dan itu Allah sudah tegaskan surat Waqiah ayat 60. Kemudian hei manusia ayat Al-Infitor ayat 6 sampai 8. Apa yang memperdayakan kamu terhadap Tuhan kamu yang Maha Pemurah yang menciptakan kamu selalu membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendakinya. Nah, itulah kata Allah. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasab fi ayyi surati ma syaa rakabah. Jadi Tuhan itulah yang membentuk seluruh kehendaknya dari semua. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala dari semua ya. Mau jadikan kodok, jadikan apa semua dari semua ya. Nah, kemudian ini yang banyak di dalam Al-Qur'an menjadikan perubahan bentuk. Surat Al-Isra 49. Apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Kemudian ayat 50 dijawab oleh Allah, kul kunu hijaratan, jadilah kamu sekalian batu dan besi. Ayat 50. Bahkan ayat 51 lebih menyeramkan lagi. Yakbur, atau kamu menjadi binatang yang tidak pernah kamu bahkan dalam pikiranmu sendiri. Tuh, binatang yang jadi kalau kamu geerkan tanah ada yang cup cap gitu, kecil-kecil, menyebalkan, menjijikkan. Nah, itulah sebenarnya ruh manusia bisa terjebak di situ. Dan itu Allah mengatakan Al-Isra ayat 51 tadi semua ya. Surat Al-Baqarah 60 kamu berfirman jadilah kamu kera. Nah, itulah kalau ini udah membuktikan kisah kakek buyut Abah yang menjadikan satu hutan itu, satu pohon yang penuh lutung itu besoknya rubah jadi orang-orang ada di ladang tadi semua ya. Kemudian yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah yang dijadikan kera dan babi, Al-Maidah ayat 60. Jadi tumbuhan tadi semua adalah mereka dalam surat Al-Anbiya 14. Aduhai celaka kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka ayat Anbiya 15 Allah menegaskan kami tetapkan demikian keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai. Tanaman tuh yang tidak dapat hidup lagi, tadi semua makan lagi, beolin lagi, maka aduh ya Allah ya Karim. Dari nerakanya susah-susah, neraka nyata dalam kehidupan kamu tiap hari kamu lihat neraka, orang dalam neraka, siksa, kubur, barzah, semuanya nyata dalam kehidupan tadi ya. Kemudian dijadikan Al-A'raf, tatkala mereka melanggar apa yang dilarang baginya, kami berfirman jadilah kamu kera yang hina semua ya. Nah, kemudian juga sama surat Toha surat 24, banyak manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Kami akan menghimpunnya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Jadi semua ya. Itu dalam keadaan buta. Ini karena kamu menganggap selalu ruh tadi semua ya. Ya Allah, ini ratusan ayat ya Abah sudah kumpulkan ya, tapi pilihkan sajalah ya, yang tentang bahkan surat Al-An'am 133 Allah menegaskan ya bahwa kamu akan dilahirkan dari keluarga orang lain dalam wujud yang berbeda, bahkan kamu bisa lahir dari negara orang lain. Maka hari ini orang pembenci akan dilahirkan di negara di mana yang dia benci, sahabat. Kamu benci misalnya pada Hindu, kamu akan lahir di India tuh. Kamu kaget begitu bangun, waduh, itu. Pada saat kamu misalnya ingin membunuh Yahudi, kamu lahir di Palestina tuh.
Karena Allah itu akan menjadikan kamu sesuai yang kamu inginkan. Jadi semua. Ayo, kata Abah juga. Hidup di alam dualitas. Abah udah cukuplah ngebahas itu ya, karena sudah sering ya. Tapi yang tadi yang bertanya, lihat sajalah dari judul-judul Abah sebelumnya. Maka karena kita hidup di alam dualitas ini, sahabat, maka Abah lebih cenderung lebih mengajak kepada solusi daripada ngomongan itu. Tapi kalau nggak dijelasin sedikit juga nggak ngerti juga. Mari kita satukan dari semua. Kita ini sudah berada di alam dualitas. Nah, mari kita satukan supaya kamu bahagia, love di dada ini. Makanya seolah-olah dua alis satukan, dua mata satukan gitu. Dua lubang hidung, dua lubang telinga, dua tangan. Karena dualitas, maka hidup di dualitas itu kamu memiliki dua-dua. Dua kaki, dua ginjal, dua biji pelermu, gitu kan, dua susu dan lain sebagainya. Dua ginjal, dua paru-paru. Nah, tapi kemudian kenapa gambar cinta begitu? Satukan di tengah dada ini. Love tadi semua. Makanya satukan tadi semua. Maka kamu beri 10 jari. Asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq. Kalau jari dan tanganmu tidak diguna, inilah rapatkan. Satukan semua. Maka kemudian tekuk lidahmu, rubahlah catatan-catatan kamu yang dulu. Karena sebelum kamu potong, itu kamu akan terjadi pada dirimu. Kata Abah. Abah dulu pernah ikut kerja di Dewan Film, bagian sensor. Jadi film-film yang gak lolos sensor suruh dipotong. Abah tukang motong tuh, cekrek. Nah, menghapuskan karma itu seperti itu. Karena kalau tidak dipotong, karena begitu layar diputarkan, muncul lagi tuh film adegan seks itu. Nah, gitu. Kalau kamu nggak potong kehidupan kamu yang pernah membunuh di sono, kamu akan dibunuh di kehidupan ini. Atau kamu akan membunuh di kehidupan yang akan datang. Sahabat, coba lihat kalian. Lihat. Kenapa di negara yang nggak percaya reinkarnasi Indonesia pembunuhan tiap hari, bahkan sangat masif tadi semua. Karena tadi kamu nggak ngerti bahwa kamu yang membunuh itu akan dibunuh. Maka sahabat, marilah kita bebaskan kita dari ikatan-ikatan itu tadi semua. Ya, maka kita satukan dualitas, balikan semua pada dadamu, katakan tadi semua pada hatimu, tekuk lidahmu. Kemudian bersihkan. Ya Allah. Nah, itu. Tadi semua. Maka kata Abah sudah Abah ajarkan bagaimana pada kali pertama kamu adalah menghapuskan catatan-catatan buruk itu adalah dengan mengatakan, ya Allah, siapapun manusia yang pernah menyakiti tubuh ini, baik sengaja tidak sengaja, atau menyakiti hati ini, hari ini, detik ini, saya akan maafkan dia. Cara membebaskan kamu dari karma itu. Dengan tekuk lidah, rapatkan gigi, dan tangan kamu di sini. Setelah kamu bentangkan, karena kamu sadar, kamu itu dualitas. Kamu tidak bahagia karena dualitas, surga dan neraka. Surga, neraka, menang, untung, rugi, hidup, mati, siang, malam, tadi semua. Dan semuanya kamu satukan. Kata Abah juga, orang yang sudah begitu, insya Allah dia tidak akan menemukan. Maka disitulah. Kalau kamu sudah rojiun, sudah selesai pemahaman kamu, sebetulnya kamu akan hidup penuh kenyamanan sebenarnya. Bahkan gak usah kamu pikirin uang yang mikirin kamu. Gak usah mikirin cari tempat yang mikirin kamu. Karena kamu adalah layak. Tadi kamu adalah layak. Adalah mendapatkan kebahagiaan itu. Dari semua, dan Allah selalu katakan dalam Al-Quran janji itu dari semua ya sahabat, dari semua. Jadi itu aja. Jadi kata Abah, daripada, tapi silakan tadi semua. Cuma sekarang sudah bukti negara-negara yang tidak percaya reinkarnasi malah hancur lebur dari semua. Karena dia pikir udahlah balasannya nanti di sono, sehingga dia tidak berharap kembali ke sini. Padahal inilah surga, panggung sandiwara Tuhan, dan inilah yang tadinya kosong dalam ahadiyah, alam kosong, alam latain, alam titik 1, titik 2, alam alif, inilah alam dia. Alam perpanggung dia. Alam di mana dia memperlihatkan fiilnya. Tadi semua. Segala sifatnya. Bagaimana mungkin? Tidak ada. Hanya karena kebodohan tauhid sebetulnya. Orang-orang
fisika sudah ngerti hukum relativitas, Einstein, energi tidak akan berubah, tidak akan hilang, energi tidak diciptakan. Nah itu, padahal energi itu ya Allah itu tidak ada, tidak pernah tidak ada, karena Dia sang kehadiran. Nah inilah ya sahabat, maka kalau kamu sudah mampu menyaksikan dari segala yang sebenar-benarnya ada ini ternyata kegaiban, tapi sebaliknya di sebalik yang gaib ini yang tidak nyata itulah, maka Allah ada di sebalik ketidakadaannya, makhluk adalah tidak ada di sebalik keberadaannya. Itu kan, coba disitulah persoalannya. Karena pada saat kamu wayang itu dalang itu sebelum main yang nampak dalang, dia bawa peti, semua wayang kamu itu dalam peti semuanya. Nampak dalang semuanya. Jadi begitu sudah di atas panggung kehidupan dunia ini, panggung sandiwara, gedebok itu adalah panggung dunianya dalang. Mulai dikisahkan cep-cep bermainlah dia dengan segala macam peran dan sifat, dia nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah di antara wayang itu begitu main, hanya kelihatan wayang dengan wayang. Inilah manusia di alam dunia ini sekarang. Dia nggak sadar wayang-wayang yang digerakkan oleh dalang. Tadi semua. Maka kisah reinkarnasi ini sebetulnya sangat mudah difahami. Kalau ngerti bahwa Allah itu bako. Dan Allah tidak ada, hanya dohirkan. Dan hikam sudah mengatakan tadi. Adharu isnadhirkan Allah wujuda kula syai'in. Wujudnya segala perkara dianau karena satunya Allah ada al-batin. Jadi dari segala perkara yang dohir ini dia batinnya. Tapi sebenarnya yang batin itulah yang nyata. Jadi maka apa? Ketiadaannya itulah keadaannya. Sementara makhluk ini keadaannya itulah ketiadaannya. Jadi pada saat kamu begitu sampai di atas panggung, dalangnya nggak kelihatan. Ya itulah keberadaan wayang itulah ketiadaannya. Tapi sebaliknya si dalang itu ketiadaannya itulah keadaannya. Paham nggak? Itu. Pada saat kamu sudah melihat wayang yang sedang bermain, sebenarnya ketiadaan dalang itulah keadaannya. Maka itulah sebetulnya kalau maka kata apa? Ini konsep tauhid sebetulnya. Ya. Jadi itu saja ya sahabat pagi ini, yang penting apa terserah kalian tadi semua. Apakah Abah merubah itu apakah jadi merubah akidah? Oh tidak. Itu hanya tempat dan cara. Kamu misalnya percaya akhirat itu di sana, silahkan tadi semua. Gitu. Kalau Abah akhirat itu di sini, sekarang semua. Karena segala yang dua itu adalah satu dari semua. Jadi akhirat itu adalah, maka hanya Allah menyuruh kita, kamu cara pandang, kalau kamu pandang makhluk ya makhluk dari semua. Tapi kalau pandang bukan makhluk, maka dia bukan makhluk tadi semua, ya sahabat. Jadi silahkan itu semua. Tidak akan merubah akidahmu menganggap bahwa kehidupan kebangkitan di sini atau kehidupan kebangkitan cuma Abah berani gitu. Dan negara-negara sekarang yang sudah nampak ini justru negara-negara yang baik ya. Yang negara-negara itu menjadi lebih baik, menjadi lebih pemaaf, lebih penyayang, banyak sodako, banyak menyayangi dari semua. Maka kenapa negara kita banyak musibah? Nah, karena di negara itulah sedang disadarkan kembali tentang bagaimana menyadari kamu tidak hidup sendiri, untuk saling berbagi, saling menyayangi. Tadi semua ya, karena kayaknya kita ini belum lulus, maka harus kasih ujian terus sekolahnya, kasih soal lagi. Ini bangsa Indonesia nggak lulus ini, akhirnya kasih lagi. Coba dia melihat musibahnya atau lihat akunya gitu kan dari semua ya. Jadi itu saja sahabatnya. Maka ya Allah ya Karim, ini semua adalah tadi. Kadang-kadang sahabat bagi yang sudah terbuka semuanya, menyaksikan semua, bisa diskusi bahkan dengan mereka yang sudah itu adalah pegel gitu kan kepada orang-orang yang cerita agama tapi dia nggak ngerti apa yang diomongkannya gitu kan tadi semua. Karena agama itu adalah ini kata baginda Nabi, al-Islam ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah, bisa diuraikan, bisa dijelaskan, semuanya dijelaskan ya. Dan itulah kenapa kata Allah, innallaha alimun, Allah itu adalah ilmiah. Maha mengetahui itu tapi bukan alimah,
Tapi kita harus naik dari alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun sampai pada maklum. Itu kan semua. Barulah kamu akan mengerti. Kalau sudah maklum, kamu akan mengerti. Oh, tidak ada makhluk ini. Yang ada hanya Allah tuh. Kan di situ sebetulnya. Maka makhluk ini jadi jangan sibuk memperdebatkan si wayang ini sebenarnya gitu. Karena kebodohan tauhid itulah yang menjadikan manusia ungker-ungkerdan tapi nggak percaya sama Tuhan. Tadi semua. Maka taat maksiat tadi semua ya. Taat bunuh-membunuhan jalan terus tadi semua ya. Terus saja menuduh mereka hidup kafir tadi. Ad-dunya sijnul mu'minin, penjara wa jannatil kafir, mereka itu orang kafir, surga on lo. Satu. Inilah kadang-kadang dari semua ya. Selamat menikmatilah hidupmu sendiri, hidup kedewek dari semua. Sebetulnya kehidupan itu realistik, nyata ya. Kehidupan itu adalah sangat nyata, realistik, dan karena Allah itu hakul mubin, nyata dan pertela, dan Allah itu ilmiah, mudah dijelaskan, pakai fisika bisa, kimia bisa, matematika bisa, tadi semua ya. Maka hari ini sebetulnya bagi kamu yang sudah ngerti matematika, kamu nggak usah takut dengan dosa. Dan tidak ada manusia bisa berbuat dosa. Dosa dibagi kosong, Allah hasilnya. Tadi yang penting adalah kamu kenal Allah saja. Makanya Robiah Dabiah Jablay dibagi Allah, hasilnya Allah. Dan tadi Umar bin Khattab tukang bobok, tukang tarok, dibagi kosong, kembali kosong. Wa akulah wala wala quwata. Maka akhirnya jadi sahabat yang mulia. Itu begitu. Ini udeg-udegan. Amal ini, amal itu. Terus dihitung. Kurang apa Balam bin Baura debar siso soal amal. Amal kamu dibagi dirimu syirik hasilnya. Kan begitu Quran, matematika mengajarkan. Kurang apa? Allah itu menyuruh mudah. Itulah kata Abah. Kenapa dalam Al-Quran Innallah kata Allah adalah Allah itu menghendaki kemudahan kepadamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun, kemudahan yang tanpa syarat. Kata Allah, cukup saja hambaku, kamu nolkan dirimu. Tuh, maka dalam setiap materi itu adalah merupakan ada materi. Dalam materi itu adalah merupakan sel. Setiap sel ada inti sel. Setiap inti sel adalah atom. Setiap atom elektron, proton, neutron. Tadi semua. Pencipta kebaikan ke kiri adalah dalam positif. Hati-hati dalam positif. Dalam proton, dalam positif ada positron. Positif yang negatif. Tuh. Dalam negatif ada positif. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita di tengah-tengah. Netral. Jadi sahabat. Maka itu tadi ajarkan semua. Tariklah pada dirimu. Netral lah tadi semua. Ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin berbagi. Karena Abah itu ingin berbagi semuanya. Tadi semua. Tadi ya. Karena Allah itu sangat nyata tadi semua. Dan kebahagiaan itu bisa kamu ciptakan. Bahkan penderitaan itulah yang kamu akhirnya ciptakan tadi semua. Saling membenci atas nama agama, saling menyakiti atas nama agama, itulah kebodohan ya. Ayo tauhidkan Allah, simpan dada, satukan love di hatimu. Ilahi anta maksudinnya, jangan bacot doang. Warido kamatlubinya, jangan bacot doang. Tadi atini mahabbah, nah cinta, love. Dadamu itu. Jadi love itu adalah dua yang sudah satu. Hati yang menyatu. Begitu. Itulah Sirullah dan Nurullah, Nur Muhammad dan Nurullah. Satu nih. Cinta tadi semua ya. Maka pasti kamu akan menciptakan cinta. Maka alam akan mencintaimu semua. Itu saja sahabat dari semua ya. Daripada nggak ada gunanya pagi hari ini. Abah hanya menggunakan waktu saja ya
Buat sahabat yang Abah di rumah, yang tamu yang di rumah, barangkali insya Allah ya, siang ini Abah akan pulang ya. Ayo terus kita tebar manfaat semua ya. Kemudian terus belajar, karena setiap orang yang kau temui, ada kata Abah juga, guru. Setiap tempat yang kau datangi adalah merupakan sekolah, dan kehidupan adalah sekolah tanpa bertibur, karena kau akan belajar jadi istri, jadi suami, dari semua. Itulah reinkarnasi nanti. Yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Pasti kamu nggak percaya lagi, terserah. Inilah kehidupan sekolah. Kamu belajar jadi suami, belajar jadi istri, belajar jadi anak, belajar jadi cucu, belajar, bahkan belajar jadi anjing, jadi babi, dan lain sebagainya. Semuanya baik-baik saja selama kita mengerti hakikat tauhidnya tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Qaib. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad
wujudullah, la ilaha illallah Muhammad rasulullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kun salli ala Ahadzatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus adalah meniti ke dalam diri, mengkaji diri dan senantiasa belajar menelanjangi diri. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan batin, kata Ebit tadi semua ya. Untuk menyadari dan merasakan betapa dekatnya Tuhan, tapi betapa dekatnya Allah. Nah inilah barangkali kita harus terus adalah menumbuhkan kesadaran, adalah senantiasa menjaga sholatul daim, adalah dengan senantiasa ingat sebenar-benarnya yang ada adalah Allah. Adanya kita adalah karena ada yang diadakan, dan sesungguhnya segala apa yang ada pada diri kita adalah hanya tempat wujudnya sifat asma dan afal Allah. Maka itulah yang harus kita rasakan. Maka kita harus belajar mengosongkan diri. Maka insya Allah malam hari ini kita akan coba adalah berbicara tentang kosong tapi isi tadi semua ya. Karena selama kita penuh adalah, maka itulah manusia tidak bahagia dan rezeki pun tidak masuk ya. Karena itulah kosongkan ruang yang ada pada dada kita ini adalah dengan tarikan nafas masuk tadi semua dan nafas keluar. Yang Abah sudah ajarkan adalah 4 nafas. Yang pertama adalah tarik lewat hidung dan keluarkan lewat hidung. Tarik lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Tarik lewat mulut dan keluarkan lewat hidung. Tadi sini. Tarik adalah lewat hidung, tahan, kemudian kamu diam saja. Tadi semua. Karena bicara dengan Tuhan adalah kamu cukup tekuk lidahmu dan rapatkan gigimu dan diamlah. Tahan nafasmu tadi semua. Kemudian tarik dengan sebanyak-banyaknya. Lewat hidung itu masukin, isilah tadi semua. Tariklah energi dari yang tadi semua. Yang baik-baik kamu tarik semuanya. Tadi semua ya. Diniatkan. Tarik, kemudian kamu kosongkan. Adalah. Kemudian dengan sirullah buanglah dengan nurullah. Itu. Jadi pertama adalah tarik dari hidung, buang dari hidung, buang lagi dari hidung, terus buang, kosongkan. Nah inilah cara pada saat kalian dalam keadaan kepenatan, masalah, beban, tadi semua. Itulah. Maka sesungguhnya konsep daripada dzikir itu di penghujungnya adalah bagaimana adalah termasuk adalah konsep sholat. Ada sholat, ada perbuatan sholat. Ya, yang sholat, yang dimaksud sholat adalah as-sholat lidzikri. Sholat itu adalah ingat. Ingat apa? Ingat ketidakberadaan diri. Ingat
bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang dihidupkan. Ingat sebetulnya kita adalah ada yang diadakan. Ingat bahwa segala apapun yang ada pada diri kita adalah ada pada kendali daripada Allah. Itulah yang disebut sholat. Jadi sholat itu adalah ingat. Ingat pada apa? Pertama, ingat pada fiilnya pada tubuhmu. Ingat pada asmanya pada hatimu. Adalah ingat pada sifatnya pada ruhmu. Dan ingatlah zatnya pada sirmu. Nah itulah maka 4 napas yang harus kita latih. Tarik lagi dari mulut. Tariklah sebanyak-banyaknya. Isilah rongga dadamu itu adalah dengan tadi. Maka di situ sebetulnya tentang tahalli, tajalli sebetulnya. Adalah mentakhali, takhali mengosongkan. Mengosongkan tadi tentang keberadaan diri tadi semua, ya. Yang menjadikan beban pikiran pada kepalamu adalah yang membuat kamu tidak bahagia, yang membuat kamu lelah, yang membuat kamu gelisah, yang membuat kamu tidak damai adalah segalanya akan terlalu penuhnya di dadamu itu. Maka rilislah itu semua. Karena selama itu adalah penuh di dadamu, maka sesungguhnya itu adalah tidak akan itulah yang membuat lelah tadi semua, ya. Maka isilah dengan tadi dari mulai sadar sesungguhnya adalah tubuh ini adalah merupakan menyaksikan fi'il Allah, tempat wujudnya fi'il Allah pada tubuh, nyatalah pada tubuh kita. Tetapi yang harus dirasakan kembali masukkan, sesungguhnya tempat asmanya Allah adalah di hati. Maka disinilah di jantung ini kita tarik tadi semua, ya. Tarik tadi semua, maka kemudian kamu rubah energinya menjadi energi yang positif. Jadikan tubuhmu merupakan energi magnet buat rizkimu tadi semua, ya. Itulah yang harus dilakukan. Karena kebanyakan yang dari tamu yang datang ke Abah adalah mereka gelisah, mereka adalah panik, mereka tidak tahu bagaimana solusi daripada kesulitan. Itu sebenarnya karena terlalu penuh dari semua, ya. Makanya Abah suka mengajarkan carilah waktu, carilah ruang tadi semua, maka duduklah, maka aturlah napasmu tadi semua, ya. Maka rasakan kedamaian yang masuk ke dalam setiap relung-relung ada tubuh ini. Isilah dengan ismu jalalah pada seluruh tarikan. Pada saat kamu tahan napas, maka kemudian kamu diamkan dengan nahan napas, maka selama kamu nahan nafas itulah, maka seluruh ion barangkali istilahnya itu pada seluruh tubuh kita adalah terisi dengan ismu jalalah. Maka disitulah kemudian kamu buang, rilis Allah sampai kosong. Kosongkan tadi semua, ya. Makanya disitulah dikatakan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kosongkan kesedihanmu, buang kesulitanmu tadi semua, ya. Ma fi qalbi ghairullah, kosongkan. Maka isilah. Tadi bagaimana mengisinya? Terus keluarkan, masukkan, keluarkan, masukkan. Tadi semua, ya. Inilah barangkali juga. Tapi sebelum Abah bahas lebih dalam tentang mana kosong tapi isi juga ada juga yang bertanya tadi siapa Mas Ibrahim tentang apakah Allah itu ada di mana-mana, ya. Ataukah Allah itu tidak di mana-mana? Tadi semua, ya. Jadi pertanyaan Mas Ibrahim, ya Abah jawab dulu adalah sesungguhnya apakah Allah itu ada di mana-mana? Ataukah Allah tidak di mana-mana? Tadi semua. Mas Ibrahim jawabannya sederhana. Allah itu bebas dari jihad. Tadi semua, ya. Kalau Allah itu ada di mana-mana, benar. Tadi semua, ya.
apa namanya maaf Gus, ini yang apa namanya TikToknya jadi agak rubah nih dari tadi semua ya. Ya, tolong dulu Gus ya. Maaf, ini kalau suka hilang ngakaruan gini ya. Jadi jadi kita kalau seandainya ada pertanyaan begitu, sebetulnya apakah Allah ada di mana-mana ataukah Allah tidak ada di mana-mana? Dua-duanya benar. Allah ada di mana-mana dan Allah tidak ada di mana-mana. Duanya juga benar. Ya, tergantung kita memahaminya, ya, Mas Ibrahim. Karena Allah itu adalah tidak ada pada ruang dan waktu. Allah itu bebas dari jihad. Jadi pada saat orang bertanya, Allah tidak ada di mana-mana. Tadi semua, ya. Nah, itu juga benar. Tadi semua, ya. Allah ada di mana-mana. Itu juga benar. Karena Allah itu adalah justru yang meliputi semua jihad. Jadi bukan Allah pada jihad, tapi karena Allah itu merdeka daripada jihad. Tadi semua, ya. Nah, bagaimana wujudnya Allah? Kata Mas Ibrahim tadi semua adalah, jadi yang namanya wujud itu ada. Berarti kalau ada itu adalah segala yang ada. Maka kita harus bedakan. Bedakan antara wujud ada dan wujud fisik, ya. Kalau fisik itu banyak, tapi wujud itu satu. Tadi semua. Ada itu satu. Ada tadi. Ada bumi, ada laut, ada orang, ada kodok, ada bakteri, ada virus, ada itu satu. Itulah. Nah, itulah fisiknya yang banyak tadi semua, ya. Maka nggak usah bingung tentang hal yang, makanya kalau seandainya kita sudah mengerti, maka ada dalam ilmu itu ada ilmu isyarah, ada ilmu ibarah, ada ilmu lataif, ada ilmu haqa'iq. Nah, itulah. Maka 4 landasan di dalam memahami tauhid ada ilmu haqa'iq tadi semua, ada ilmu ibarah, ilmu isyarah, ilmu lataif tadi semua, ya. Kalau sudah kita kuasai 4 ilmu itu, sebetulnya kita apapun pertanyaannya dalam bab tauhid, kita akan mudah memahaminya. Kayak Allah di mana? Apakah Allah di mana-mana? Ya, benar, Allah di mana-mana. Karena kalau seandainya Allah di atas, berarti di bawah nggak diurus oleh Allah. Kalau Allah di bawah, berarti atas nggak diurus. Itulah, pahami bahwa Allah itulah wasi'a kursiyuhus sama wati wal ar. Berarti Allah, seluruh makhluk ini ada pada wujudnya Allah. Tadi semua. Bahkan seluruh makhluk ini tidak akan wujud kalau bukan wujudnya Allah. Tidak akan ada wujud segala perkara kalau bukan wujudnya Allah. Inilah yang Abah sering ulang dari tadi semua adalah kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi adhara kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Allah lah yang menjadikan adanya segala sesuatu. Maka segala sesuatu ini adalah bayangan. Maka kita harus mengerti yang punya bayangan tadi semua, ya. Maka tidak ada segala sesuatu bayangan kecuali ada pada yang punya bayangan tadi semua, ya. Jadi jangan apa namanya bingung dengan pertanyaan. Apakah ada di mana-mana? Ya. Apakah tidak ada di mana-mana? Ya juga. Tadi karena Allah itu merdeka dari, maka ada 10 makulat yang mustahil bagi Allah. Tidak ada jihad, tidak di atas, tidak di depan, tidak di bawah, karena memang dialah yang meliputi segalanya. Maka seluruh makhluk ini ada pada Allah. Seluruh makhluk ini ada pada ruh Allah yang ditiupkan oleh Allah. Tadi semua, ya. Nah, ini ya barangkali kita lanjutkan tadi. Makanya dalam hikam yang kayak ya tasawwaru ayyajubau syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, tidak ada sesuatu. Jadi mudah sebetulnya, kata Abah juga. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Berarti setiap hari pandanglah segala yang ada itu sebagai wujud Muhammad. Tadi semua. Pada rupa Adam. Pada rahasia insan. Tadi semua. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi bukan
tidak di mana-mana, ya itu pun boleh. Bukan tidak di mana-mana, itu pun boleh. Jadi tergantung adalah Allah bebas dari jihad intinya. Tadi karena Allah itu tidak ada pada jihad, bahkan Allah lah yang meliputi semua jihad. Atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar, semuanya diliputi oleh Allah tadi semua. Ya. Maka butuh ilmu isyarah, ilmu ibarah, dari ilmu haqa'iq, tadi ilmu lataif tadi, karena tadi contoh adalah menafsirkan Allah itu adalah lebih dekat dari ulat leher. Bahwa kata Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tadi semua. Nah, itu sebetulnya bagaimana dekatnya, bukan berarti Allah itu antara leher dan ulat leher gitu kan. Maka disinilah kata Abah juga di dalam, kalau ilmu tauhid maka menggunakan bahasa lugawi, maka akan berantem tadi semua ya. Karena membutuhkan ilmu isyarah, ilmu ibarah, ilmu lataif, ilmu haqa'iq tadi semua ya. Jadi Mas Ibrahim itu ya jawaban dari Abah bahwa Allah di mana-mana benar tadi semua ya, karena Allah itu merdeka dari jihad. Dan Allah pun tidak di mana-mana benar. Ya, jadi artinya bahwa Allah tidak ada pada ruang dan waktu dari semua. Karena Allah lah yang meliputi segala ruang dan waktu ini semua. Ya, Dia sudah ada sebelum ada ruang dan waktu dari semua. Maka disitulah juga sama. Bagaimana memahami adalah wujud Allah. Bagaimana memahami kosong tadi semua. Ya, kata Abah juga seumpama asbak kayu ini adalah bagaimana asbak kayu ini adalah tidak mungkin ada kecuali ada pada kayu tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami tadi. Nah, kemudian di dalam hikam dikatakan adalah idbin wujudaka fi ardil khumul ya. Maka tanamlah keberadaanmu di tanah keterasingan, tenggelamkan. Itulah mengkosongkan. Kosongkan tapi isi, kosong yang penuh dengan kesadaran. Tentang apa? Maka tadi sholatul daim yang disebutkan adalah sholat yang yang berkekekalan, itu adalah sebetulnya itu yang diperintahkan Allah sebenarnya. Makanya kenapa perintah sholat, akimis sholat itu adalah pilun amrirnya adalah aqoma yukimu iqomatan bimana muta'adi. Karena memang seharusnya kita ini sadar. Makanya disebut apa itu sholatul daim, apa itu sholatul khusyuk. Sholat khusyuk itu pada saat kamu sudah tidak lagi merasa sholat. Pada saat kamu sudah tidak lagi adalah setelah. Nah, bagaimana aplikasinya? Ingat. Ingat pada apa? Ingat pada kekosongan tadi. Sesungguhnya. Jadi ingat bahwa sesungguhnya dalam setiap gerak kamu, duduk kamu, berdiri kamu, berjalan kamu, ke kantor kamu, berkata kamu, melihat kamu, mendengar kamu, itulah yang disebut dengan sholatul daim. Kamu tersambung pada Dia. Sadar sepenuhnya tadi. Nah, kenapa manusia itu hilang kesadaran tadi semua ya, terutama pada nafsul amarah. Nafsul amarah itu pada kesadaran Adam adalah nafsu yang paling rendah dari semua. Maka di mana pada kuasa itu ada pada tubuh, dari perintah ada pada tubuh ya. Sementara kita ada tubuh, ada jiwa, ada ruh. Ya. Maka disitulah kita menjadi manusia yang menjadikan manusia tidak bahagia disebabkan manusia jasad, manusia tubuh dari semua. Ibadahnya pun ditolak oleh Allah dari semua, oleh ibadah jasad itu. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat tadi semua ya. Karena seharusnya adalah mana sholat itu bedakan dengan perbuatan sholat. Sholat dengan perbuatan sholat itu beda. Yang diperintah oleh Allah itu sholat sebetulnya. Aqimis sholat lidzikri. Allah nyuruh sholat, bukan berbuat sholat sebetulnya. Ya, maka bedakan sesungguhnya. Nah, itulah maka ada sholatul daim, sholatul wusta, ada sholatul maktubah. Sholat maktubah adalah hanya untuk menyaksikan adalah kamu dengan syariat, dengan tubuhmu menulis lafaz Allah. Pada saat kamu takbir adalah bagaimana sesungguhnya kamu membuat tasdidnya. Itulah nurnya. Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah pada saat berdiri nanti adalah menjadi Ahmad.
alif pada saat berdirimu adalah dadamu adalah haknya, udalmu adalah mimnya, kakimu dalnya, maka pada sujud itulah kepalamu jadi mimnya, dan dadamu jadi haknya, udalmu jadi mimnya adalah Ahmad yang sujud pada posisi Muhammad itu. Nah, ya maka disinilah sesungguhnya dalam sholat juga. Maka sholat itu adalah dalam akimi sholat adalah jadi fi'lun amrinnya itu bukan akoma yukimu ikomatan, bukan disuruh berdiri sesungguhnya adalah justru di situ siapa yang berdiri, maka inilah yang harus kita latih tadi. Sebenarnya kita kalah dengan orang Buddha. Orang Buddha di dalam Candi Borobudur itu sudah mengerti adalah kenapa Candi Borobudur itu bentuknya seperti nasi tumpeng tadi semua ya. Karena pada saat kesadaran tubuh disebut kamadatu, berarti kita kesadaran jasad, kesadaran nafsu tadi semua ya. Sementara kalau selalu berdasarkan kesadaran tubuh, kesadaran nafsu, maka kita akan menderita ya. Kita akan lelah ya, bekerja lelah tadi semua ya, karena kita kita akan digonjang-ganjing oleh oleh tubuh ini sendiri tadi. Padahal tubuh ini nanti tidak akan bertanggung jawab. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah bukan tubuh ini. Karena tubuh ini hanyalah merupakan casing HP sebetulnya, yang sebenarnya bukan dia yang akan bertanggung jawab. Karena yang akan bertanggung jawab ada di sebalik tubuh ini ada jiwa. Jiwa itulah yang akan bertanggung jawab. Maka seharusnya yang harus kita urus adalah yang kita cerdaskan, yang harus kita hidupkan adalah jiwa dari semua, bukan tubuh ini. Tetapi tidak bisa juga meninggalkan tubuh ini. Karena tubuh ini kalau seandainya juga masih menderita, jiwanya juga ikut menderita. Itulah kata Abah kenapa manusia harus diulang, karena tadi untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajibannya. Tadi semua karena ruh tidak akan pernah merasakan sakit. Ruh kalaupun dihukum kayak apapun, maka dia tidak akan menderita. Maka oleh karena itulah si ruh harus dimasukkan kembali, ditiupkan kembali adalah kepada tubuh. Pada saat dia sudah meliputi tubuh disebut jiwa. Tadi semua. Kenapa? Pada saat tubuhnya sakit, si jiwa pun sakit. Nah itu, ya. Maka itulah yang katakan supaya mereka bisa merasakan akibat. Nah itulah maka ada hukum tabur tuai pada kita, ya. Maka itulah jamaah sekalian, ya. Syatoilah mengingatkan kepada kita idbin wujuda fi ardil khumul. Tadi semua. Tanamlah keberadaanmu di tanah keterasingan. Kosongkan, tenggelamkan, karamkan. Karena segala kepenatan masalah itu disebabkan terlalu penuhnya pada pikiran, pada hati. Dari semua ya. Maka menarik napas, mengeluarkan napas, mengosongkan napas, membuang napas. Itulah yang diajarkan oleh Abah. 4 napas, tarik pada hidung, tahan, buang di hidung, tarik pada hidung, tahan, buang di mulut, tarik pada mulut, tahan, buang di hidung, tarik pada mulut, tahan, buang di mulut. Lepaskan, tarik, lepaskan. Sirullah, nurullah, sirullah, nurullah. Coba kamu lakukan, dawamkan itu, ya. Tadi semua, coba kamu akan bisa merasakan bahwa sesungguhnya kamu nanti bisa mengendalikan tubuhmu itu. Tadi semua, ya. Jadi, maka di dalam perjalanan yang Abah suka jelaskan tentang bulan Muharram, kenapa Allah mengisahkan tentang para anbiya, ya, para nabi, ya, yang bebas dari masalah di bulan Muharram. Itu sama, ya. Karena kalau nggak kosong, maka apa yang bisa diisi dari semua? Maka itulah yang disebutkan bahwa gelas ini adalah seumpama adalah kotoran pada jiwa. Kotoran pada jiwa, maka ditakhali, dicabut, dikosongkan, dibuang dari semua. Maka otomatis dia akan mentahali dari semua. Ya. Jadi, nah bagaimana cara mengosongkannya tadi yang Abah sudah ajarkan? Menarik nafas dari hidung, dari mulut. Ya. Jadi kosongkan. Apa yang dikatakannya? Waktu menariknya sama. Tahan, buang. Allah.
sampai kosong. Kemudian juga sama, energi-energi yang positif, karena isi alam ini adalah sebenarnya adalah materi yang sebenarnya adalah energi. Yang kamu butuhkan adalah energinya, bukan materinya. Karena makanan yang kamu makan, kenapa membuat kenyang dan timbul tenaga? Karena memang sebetulnya semua materi itu energi. Tadi semua.